Oke, selamat siang. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mengulangi kembali dari pertemuan sebelumnya. Jadi untuk kesempatan ini, gilirannya saya untuk menjelaskan materi ya. Nah, kita persingkat waktunya saja karena mengingat kuota yang nanti kuotanya cepat habis, jadi sekitar setengah jam saja. Saya akan memaparkan materi tentang pendidikan multikultural. Nah, tapi saya rasa penting saya ulangi kembali tentang materi karena sesuai dengan buku ajar yang saya sampaikan sebelumnya, saya minta teman-teman mahasiswa semuanya bisa membaca buku tersebut. Dan tidak hanya ini ya, jadi tidak hanya dikoleksi saja, tetapi silakan dibaca. Bagi yang kesulitan itu bisa bisa difotokopi ya, karena kan sudah dalam bentuk PDF, sudah bentuk dalam e-book, buku ajarnya dalam bentuk e-book, jadi bisa di print, kemudian di copy ke teman-temannya yang lain. Oke, saya akan share screen mengenai apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebentar saya share screen dulu. Oke, jadi perkuliahan kita pada kesempatan ini tentang pendidikan multikultural. Jadi saya mulai dari awal dulu. Saya ulangi kembali materi sebelumnya. Ini karena pengaruh kemarin itu angin kencang ya, angin membuat semua materi hilang ya itu sampai kocar kacir semua ya. Kota Kupang luluh lantah, kampus rusak juga. Nah, oke, jadi pada kesempatan ini sesuai dengan ini buku ajar ya. Jadi buku ajar yang saya maksudkan di sini ini adalah materi sepenuhnya yang akan kita gunakan selama 1 semester. Jadi kemungkinan besar perkuliahan kita lebih ke daring atau online. Nah, di sisi lain kita coba sesuaikan dengan pertemuan di tatap muka. Mungkin minggu depan, tapi kita harus juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya rasa kita juga harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini buku ajarnya, saya kira teman-teman sudah membaca itu. Nah, ini saya sampaikan kembali bahwa ada beberapa poin atau materi yang akan kita bahas. Ini RPS-nya sudah saya kirim nanti di grup. Nah, ini sudah sesuai dengan di RPS nanti terkait dengan materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, sebentar saya akan menjelaskan tentang pemahaman umum tentang pendidikan multikultural ya. Jadi saya rasa ini nanti kunci utama untuk kita bisa masuk lebih jauh memahami apa sebenarnya pendidikan multikultural. Nah, di sini nanti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saya kira teman-teman semua sudah lihat di buku bahwa ada beberapa hal yang akan kita bahas di bab 1 nanti sekarang yang akan kita hadapi sekarang ini tentang memahami konseptual dari pendidikan multikultural atau secara teoritis, dan kita juga memahami dari segi arti ya. Kemudian selanjutnya nanti di bab 2, saya usahakan di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang sejarah pendidikan multikultural. Ini nanti dari Amerika sampai ke Indonesia, dan itu karena yang kita gunakan atau yang saya gunakan adalah pendidikan multikultural yang dikonsep oleh James Bank. Nah, itu yang akan kita pelajari ke depannya. Kemudian di bab 3, kesalahan persepsi terhadap pendidikan multikultural. Kemudian di bab 4, dimensi pendidikan multikultural. Bab 5, pendidikan multikultural, pendekatan pendidikan multikultural. Kemudian di bab 6, kurikulum pendidikan multikultural. Kemudian di 7,
menjadi guru multikulturalis. Kemudian yang terakhir nanti penerapan pendidikan multikultural. Jadi saya harap teman-teman semuanya sudah membaca ya. Jadi silakan dibaca berkali-kali. Nah, kalau agak bingung nanti ditanyakan di perkuliahan, di sekarang nanti bisa ditanyakan. Bisa juga baca referensi yang lain yang terkait dengan ini. Tapi ini saya buat karena ini buku ajar berdasarkan pada RPS yang saya sudah susun pada mata kuliah pendidikan multikultural. Oke, jadi kita masuk pada bab 1. Ini kita sudah masuk kepada tahap materi sesuai dengan di RPS di pertemuan kedua. Tentang materi yang akan kita bahas adalah memahami konsep pendidikan multikultural. Kemudian yang kedua, memahami pengertian pendidikan multikultural. Jadi di pertemuan pertama ini saya harap teman-teman nanti sudah bisa memahami apa sih konsep dari pendidikan multikultural, kemudian dari segi arti Anda sudah bisa memahami itu. Oke, jadi yang pertama sebenarnya ini yang kita lihat dari segi konsep bahwa Anda bisa lihat di layarnya ya. Kelihatan ya? Coba bisa nyalakan mikrofonnya supaya saya bisa dialog dengan kalian. Nanti saya bicara. Bisa, Pak. Oh ya, oke. Bisa, Pak. Saya Bisa, bicara Pak. terus, Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya langsung saja dinyalakan mikrofonnya terus bicara ya. Jadi agar teman-teman bisa lebih mudah nanti memahami ketika membaca buku, maka kita di sini bisa saksama untuk membacanya. Kemudian saya akan berikan ulasan tentang itu. Nah, sesuai dengan yang di poin pertama tentang konsep pendidikan multikultural, atau di sini kan baru konsep multikultural ya. Jadi kalau kita berbicara masalah konsep multikultural dengan konsep pendidikan multikultural itu berbeda ya. Jadi kalau konsep ini yang coret siapa lagi nih? Yang pakai HP itu jangan ini ya supaya tidak muncul coretannya. Oke, saya stop dulu share screen-nya agar coretannya hilang. Di HP-nya itu jangan tindis yang coret yang tanda pulpen itu. Kalau kalian tindis yang pulpen itu maka nanti dia akan muncul coretan itu. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah konsep multikulturalisme, berarti kita masih di tahap filsafat ya. Jadi di situ kita masih tahap dan memahami tentang bahwa budaya itu memang bervariasi dan tidak hanya satu ya. Sifatnya beraneka ragam ya. Makanya dikatakan multi ya. Multi itu berarti banyak. Jadi kenapa dikatakan multikultural? Karena ada banyak budaya. Jadi kultur itu adalah bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi apa ya? Kalau di bahasa Indonesia namanya budaya ya. Tetapi kalau jarang kita menggunakan multibudayaisme, agak kurang nyaman ya kedengarannya. Makanya kita menggunakan multikulturalisme ya. Jadi ada beberapa bahasa yang kita serap dari bahasa Inggris. Kemudian kalau kita digunakan di bahasa Indonesia, itu menjadi kedengaran lebih nyaman daripada di bahasa Indonesia kan sendiri ya. Misalnya multikulturalisme daripada budayaisme atau multibudayaisme itu kurang nyaman kedengarannya. Maka lahirlah istilah multikulturalisme itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan multikulturalisme? Kita lihat dulu ya pertama ya. Kalau multi tadi saya ulangi kembali budaya, multi itu banyak, kemudian kultur itu adalah saya blok di sini baru kalian bisa lihat. Saya blok di sini multi ya. Multi itu artinya banyak ya. Nah, kemudian yang saya blok kedua lagi itu adalah kultur. Kultur itu berarti budaya. Kemudian isme ini, multikulturis ini kan penggabungan ya, hanya imbuhan. Kemudian isme ini adalah sebuah aliran pemikiran atau aliran pemahaman. Jadi di sini dimaksudkan bahwa multikulturalisme itu bahwa orang-orang yang memiliki sebuah keyakinan atau pemahaman bahwa
budaya itu tidak hanya satu, tetapi bervariasi dan ada banyak jenis. Nah, misalnya orang Timor, orang Sumba, orang dari Alor, dari Flores, dari Bugis, dari Jawa, yang ada di Kota Kupang itu memiliki banyak budaya. Ya, Pak. Apa saja yang masuk dalam budaya? Siapa yang mau bicara? Mungkin lupanya matikan mikrofon itu. Oke, jadi beberapa budaya misalnya yang ada di Kupang, kalau Anda kan sekarang pasti kalau lihat, oh ini berbeda. Dulunya kan datang dari, misalnya datang dari Soe, datang dari Ende, atau dari Sumba, dari pokoknya bermacam-macam pulau yang ada di NTT. Anda merasa bahwa ketika ada di Kupang itu, ada sebuah perbedaan yang tidak biasanya Anda alami ketika di kampungnya. Nah, itulah sebuah perbedaan yang pada dasarnya dikatakan sebagai sebuah budaya atau kultur. Nah, kultur itu apa tahu? Budaya itu lahir ketika sekelompok orang atau masyarakat yang terdiri dari beberapa individu membentuk sebuah satu kesatuan dan dilakukan secara terus-menerus, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Makanya dikatakan sebagai sebuah budaya. Ada nanti budaya dalam bentuk material dan ada yang non material. Artinya kalau non material berarti dia sifatnya abstrak. Non material itu nanti Anda tidak bisa melihat, tetapi itu ada dan menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya dalam berbicara kan, kalau dalam berbicara misalnya logat kan, logatnya mungkin orang orang Timor kan beda logatnya dengan orang Ende kan, dengan Manggarai, dengan Sumba kan, itu kan kalau berbahasa Indonesia itu kan beda-beda logatnya. Jadi yang logatnya itu salah satu budaya yang yang tidak material ya. Mau ini koneksi internet saya kurang bagus. Suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Muncul di layar saya tadi poor connection-nya. Oke, jadi kalau Anda bisa nanti membandingkan tentang budaya itu, bahwa selama saya di, misalnya katakanlah begini, saya asalnya misalnya dari Bugis. Selama saya di Sulawesi, di Makassar, kami kan di sana homogen ya. Homogen itu artinya sama ya. Logat bahasanya sama, berbahasa daerahnya sama, cara berbahasa Indonesianya juga sama, tradisinya juga sama. Dan ras juga sama. Ras itu berarti bisa kulit, rambut, dan lain-lainnya. Kalau sudah masuk ke etnik itu beda lagi. Mungkin tradisi dan lain-lain itu sama. Itu dikatakan homogen. Nah, perbedaan-perbedaan yang dimaksud tadi itu dikatakan bahwa multikulturalisme ketika Anda meyakini bahwa memang itu benar adanya, bahwa Anda sudah menempelkan atau Anda sudah mengkonsep di dalam pemikiran Anda bahwa budaya itu ada banyak. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan multikulturalisme. Isme itu adalah sebuah ideologi, tetapi kalau Anda belum mencerna atau mengkonsumsinya melalui akal pemikiran atau dari ideologi Anda, itu belum bisa dikatakan Anda seorang multikulturalis. Anda dikatakan sebagai seorang multikulturalis ketika konsep multikultural itu sudah menjadi bagian di dalam diri Anda. Nah, itu Anda berbicara, Anda melakukan sebuah tindakan interaksi dengan individu yang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai multikulturalisme ketika Anda tidak hanya dalam bentuk pembicaraan, tetapi sudah menjadi sebuah hal ideologi yang melekat ke dalam pikiran Anda. Makanya dikatakan multikulturalisme.
Nah, konsep-konsep itulah yang sebenarnya dibangun di Amerika Serikat pada tahun 1970-an itu, dari Kanada dan Australia. Ini sebenarnya pada dasarnya itu digagas sendiri sebenarnya oleh yang namanya James Bank ya. Di sini saya kutip dari Suheri. Sebenarnya ini pendapatnya James Bank yang dikutip oleh Suheri sebenarnya. Nah, itu tadi dari konsep dasar kalau ingin memahami tentang multikultural. Jadi multikulturalisme itu adalah bagian dari diri Anda sendiri. Anda tidak bisa lepas dari yang namanya perbedaan dan lain-lainnya. Anda meyakini semua itu bahwa kita berbeda dan kita memiliki ideologi yang berbeda-beda. Itu nanti masuk lagi kepada yang namanya pluralisme. Tapi dalam segi multikulturalisme sebenarnya itu hanya 11-12 dengan pluralisme. Nah, saya kira tadi tentang konsep multikulturalisme Anda sudah masuk di situ, dan saya kira dasarnya bahwa Anda adalah menggunakan dulu atau menjadikan multikultural itu atau sebagai sebuah cara Anda melihat sesuatu, berinteraksi, maka dikatakan multikulturalisme ketika sudah bisa menjadi landasan pemikiran Anda. Nah, itu untuk konsep yang tadi. Ada juga sebenarnya di sini, kita lihat di sini ada pembagian ya. Ada multikulturalisme isolasionis, yaitu multikulturalisme yang mengacu pada masyarakat di mana terdapat beberapa kelompok budaya menjelaskan hidup secara otonomi. Tetapi mereka terlibat dalam interaksi sosial dengan kelompok budaya lain secara minimal satu sama lain. Nah, ini sebenarnya yang pada dasarnya Anda sudah alami sendiri ya. Anda tergabung di dalam sebuah kelompok, datang di Kupang, bertemu dengan beberapa budaya sehingga menjadi berbaur dengan mereka. Tetapi bukan sebuah asimilasi ya. Jadi asimilasi dengan multikultural itu bertolak belakang. Jadi asimilasi itu atau akulturasi itu bukan bagian dari konsep multikulturalisme ya. Oke, silakan diperhatikan, nanti saya tanya satu persatu apa yang saya jelaskan tadi. Saya kira ini bukan kuliah main-main, tetapi ini saya kira serius. Jadi saya tunjuk sebentar satu-satu untuk menjelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Anda bisa lihat di poin kedua, multikulturalisme akomodatif ya. Di sini kalau multikulturalisme akomodatif itu masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat kelompok budaya dominan. Tetapi mereka dapat menerima, menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan kebudayaan mereka yang minoritas. Nah, sebenarnya di dalam konsep multikultural juga yang disampaikan di sini tentang akomodasi itu adalah ada beberapa budaya, misalnya Anda masuk nanti di sebuah daerah, Anda itu adalah minoritas di daerah tersebut. Tetapi budaya Anda itu tetap eksis karena ada akomodasi dan ada penerimaan terhadap eksistensi budaya Anda. Tetapi ketika Anda harus melepaskan ideologi Anda atau budaya Anda dan berbaur dengan masyarakat, misalnya di Kupang, dan meninggalkan budaya Anda yang dari misalnya dari Sumba, dan hidup di Kupang sebagai masyarakat yang baru dengan budaya yang sudah lama, tetapi berbaur dengan budaya yang baru Anda temui, maka tidak bisa dikatakan sebagai multikulturalisme. Karena itu bertentangan dengan konsep multikulturalisme. Jadi multikulturalisme itu misalnya tadi yang dimaksudkan dengan akomodatif, meskipun Anda adalah minoritas di sebuah daerah, tetapi Anda tetap eksis dengan berdasarkan budaya Anda. Perlu juga saya sampaikan bahwa multikulturalisme ya tidak bisa dikatakan juga bahwa untuk minoritas, tetapi
dia akan mengcover semua budaya ya. Nah, kemudian di sini ada multikulturalisme otonomis. Nah, ini yaitu masyarakat majemuk yang memiliki kelompok budaya dominan, tetapi mereka berusaha untuk mewujudkan kesetaraan antara budaya dominan dengan marginal. Sebenarnya juga ada kesalahan di sini ya, bukan kesetaraan ya. Jadi tidak boleh ada ya, kita tidak bermaksud menyetarakan ya. Karena masing-masing juga budaya memiliki perbedaan ya. Tetapi yang di sini adalah seharusnya menerima perbedaan ya. Jadi memiliki layanan atau posisi yang sama atau setara meskipun memiliki perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Sumba, dari Alor, dari Manggarai, dari Bajawa, dan beberapa daerah-daerah lain yang ada di NTT. Nah, itu memiliki perlakuan yang sama dalam sebuah komunitas, misalnya di dalam sebuah kampus, sekolah, dan lainnya, itulah yang disebut dengan multikulturalisme. Ini yang maksud tadi dengan otonomis. Nah, ini yang saya kira yang lebih dalam lagi tentang multikulturalisme kritis ya. Nah, multikulturalisme kritis itu masyarakat majemuk yang memiliki kelompok budaya yang cenderung kritis terhadap budaya otonom, karena mereka ingin menciptakan budaya kolektif yang mencerminkan atau menegaskan atau mengutamakan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Nah, di sini sebenarnya kenapa ada namanya multikulturalisme kritis? Karena di dalam masyarakat misalnya Indonesia ya, kita kenal Indonesia adalah negara yang memang mengakui bahwa perbedaan itu ada, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa komunitas yang memang memaksakan budayanya untuk mengkikis budaya orang lain. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya melahirkan yang namanya sudut pandang kritis di dalam pendidikan multikultural atau dalam konsep multikultural. Yang budaya yang satu berusaha untuk mengcover budaya yang lain. Artinya nanti ketika di-cover oleh budaya yang tadi, yang satunya misalnya dia sedikit atau minoritas, maka lama-kelamaan akan hilang kebudayaan tersebut, maka orang tersebut mau tidak mau harus menginterpretasi atau menjadikan sebuah budaya yang baru itu menjadi sebuah kebudayaannya yang baru lagi. Jadi orang harus berpindah budaya yang satu ke yang lain, ataukah bisa kita kenal berpindah agama yang satu ke agama yang lain dipaksakan. Anda pergi ke daerah lain, misalnya Anda sudah punya budaya, misalnya budayanya sendiri dari Manggarai, dari Bajawa atau dari Lembata dan lain-lainnya, terus datang di Kupang dengan suasana yang cenderung modernitas, Anda berusaha untuk melepaskan kebudayaan Anda. Maka di situ mungkin menurut Anda ketika Anda melepaskan budaya Anda yang tradisi tadi itu adalah bagus, karena Anda melihat di Kupang itu lebih modern dan kekota-kotaan. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai multikultural ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa multikultural itu bukan berarti asimilasi. Asimilasi itu ketika Anda datang di Kupang, terus Anda meninggalkan budaya Anda di daerahnya. Namun ada beberapa budaya yang memang tidak cocok untuk Anda bawa di kota Kupang, itu memang tidak bisa karena Anda tidak boleh menabrakkan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Tetapi ada beberapa hal memang yang itu akan menjadi sebuah identitas Anda, itulah yang Anda pertahankan. Jadi budaya yang memang tidak bisa dibawa atau bisa dicampur adukan dengan yang ada di budaya orang di kota Kupang, itu tidak masuk sebenarnya itu melanggar di dalam konsep multikultural. Jadi itu tidak menjadi bagian di situ ya. Jadi tetap eksis dengan budaya kita masing-masing pada posisi masing-masing. Tetapi tidak menghalangi antara interaksi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini
ada multikulturalisme kosmopolitan. Ini saya kira agak lebih cenderung kita biasa di sini berusaha untuk menghapus batas-batas budaya antara suatu suku dengan kelompok yang lain. Ini yang saya bilang tadi, bahwa karena ada istilah modernisasi dan lain-lainnya, maka budaya tradisinya orang Timor, tradisi orang Sumba, tradisinya orang Manggarai, Lembata, dan Alor itu harus dihilangkan karena Anda sudah hidup di modernisasi. Nah, tidak seperti itu ya. Itu konsep multikulturalisme tidak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa yang ditawarkan di sini, ada kesatuan kemanusiaan, ada kompetensi dan kebaikan, memberi maaf kepada orang lain, dialog atau koeksisten dan proeksistensi, kesederajatan, saling memahami, saling menghargai, kejujuran atau trust, kemudian ada berpikir positif, ada toleran, rekonsiliasi, resolusi konflik, kedamaian, menghindari kekerasan, kesejahteraan sosial. Pada dasarnya dari 16 ini adalah dasar utama yang dibangun oleh pendidikan dari konsep multikultural itu sendiri. Kita belum masuk ke pendidikan multikultural ya. Itu baru nilai-nilai yang dibangun oleh multikultural. Atau kita istilahkan sebagai dasar atau nilai yang terkandung di dalam multikultural. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, saya ingin tanya satu-satu dulu, apakah tadi mendengarkan saya bicara atau tidak, jangan sampai malah ngawur di situ. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tanya? Silakan. Yang tidak nyala kameranya saya mau tanya dulu. Saya tahu apakah ada orangnya atau tidak ini. Siapa ini? Ada yang bertanya dulu sebelum saya tanya siapa ini? Ada yang bertanya? Ini mana tadi? Kepala dusun. Umiati dusun. Apa yang kau dengar tadi tentang konsep multikultural itu seperti apa kalau konsep? Gimana? Ibu kepala dusun? Konsep itu berbeda. Mungkin konsep. Konsep hukum dah ya konsep. Oke. Dia tidak memperhatikan tadi ini. Padahal sederhana saja yang saya bilang tadi konsep itu. Coba Kelvin Bere. Lagi matikan kameranya. Kelvin tidak menjawab, saya anggap tidak hadir kamu. Gimana Kelvin? Dinyalakan mikrofonnya. Ini yang dua orang ini, Maria Hiponia. Konsep multikultural gimana? Nyalakan mikrofonnya baru bicara. Konsep dasar multikultural itu sederajatan dengan orang lain, toleran, kesejahteraan sosial, kesatuan kemanusiaan. Oke. Yang lainnya lagi saya mau tanya ini. Saya mau tahu ini, jangan-jangan kalian saya menjelaskan malah tidur di situ malah. Pak. Ya. Oke, Primus. Ya. Silakan. Tadi saya mau bertanya. Primus gimana ini? Ya, ini saya mau bertanya.
Matikan dulu yang di belakang itu. Apa itu? Radio TV atau apa? Oke, silakan. Ya Pak. Aduh. Ya. Ini tadi kan Pak sudah menjelaskan mengenai dengan multikultural ya. Ya. Nah, ini yang di sini yang jadi pertanyaan saya, ini hal apa yang mendasari sehingga munculnya sebuah multikultural itu? Ini Oke. saya ingin menjawab, Pak. Oke, siapa yang menjawab? Ayu Ayu, Mimira. Oke, silakan. Iya, Pak. Sebelum saya jawab, silakan. Jadi menurut saya sendiri Pak, hal dasar yang masih ada, Pak. menyebabkan adanya multikulturalisme itu karena banyaknya keanekaragaman atau keberagaman yang ada di Indonesia sehingga akhirnya multikulturalisme. Oke, bagus ya. Oke. Ada yang lain? Tadi siapa tadi yang bicara itu ya? Ada yang mau jawab lagi? Primus ini jaringannya kurang bagus ya. Gimana Primus? Apa tadi Ya, yang Pak. ingin kamu sampaikan lagi apa? Saya mau bertanya, Pak. Mana tadi yang bertanya? Yang tadi kan saya sampaikan kan hal yang mendasari mengenai dengan adanya. Pak, izin mau bertanya, Pak. Oke, Kelvin sebentar ya. Aduh. Matikan dulu Coba. mikrofon. Primus dulu, kasih selesai dulu Primus. Ya. Ini saya tambahkan sedikit lagi. Tujuan terbentuknya multikulturalisme itu seperti apa? Dan Jadi begini, Firdaus tadi kan yang tadi teman siapa yang tadi menjawab saya itu? Mana? Coba tadi. Saya. Coba silakan. Ya, silakan. Saya, Pak. Banyak. Ya, silakan. Ayu Mira. Jadi tadi kan dia tanya tentang multikulturalisme, Pak. Sebenarnya itu tadi sudah Pak jelaskan pada bagian awal. Kalau multikulturalisme itu berarti banyak, beragam, beraneka kultur dan budaya, beraneka ragam budaya. Dan isme itu adalah aliran pemahaman. Oleh karena itu, multikulturalisme sendiri dari pengertiannya saja pasti kita akan mengerti kalau multikulturalisme itu aliran pemahaman yang menganggap bahwa di dalam masyarakat ada banyak budaya yang sifatnya plural dan tidak monolitik. Jadi, tanya dasar ini, kenapa ada multikulturalisme itu jika kita semua tidak berbeda-beda, kita semua sama, pasti tidak akan lahir pemahaman ini. Justru karena ada perbedaan ini, makanya lahirlah pemahaman tentang multikulturalisme. Oke. Ayu Mira Higa, bagus ya. Nah, itu sudah paham ya yang saya sampaikan. Ya, terima kasih, Pak. Atau masih kurang jelas lagi? Yang lain lagi? Yang Pak, jawab izin mau dari- bertanya, Pak. Yang dari pertanyaan saya yang dari Primus itu tadi sudah terjawab ya, itu sudah. Ya, Pak. Oke, siapa lagi? Kelvin, silakan. Tadi Ya, saya Pak. tanya lagi. Pak, saya mau bertanya, apakah penyebab terjadinya keberagaman suku, bahasa, dan ras yang begitu banyak di dunia, Pak? Nah, kenapa kalian berbeda-beda? Siapa yang itu simpelnya ya? Kenapa ada orang Sumba, kenapa orang NTT, kenapa ada orang Jawa, kenapa orang dari luar negeri? Siapa yang bisa jawab? Saya ingin menjawab, Pak. Oh, Ayu lagi, silakan. Kalau menurut ini ajaran kepercayaan agama saya, Ya. sebenarnya ini kita jadi beragam ini karena dimulai dari pembangunan Menara Babel. Ya. Jadi di situ Tuhan Yesus ini membuat mereka dalam berbagai bahasa sehingga mereka tidak mengerti satu dan satu bagaimana. Dan dari situ lahirlah banyak bahasa dan kebudayaan yang ada sampai saat ini. Kalau itu menurut ajaran agama dan kepercayaan saya, Pak. Oke, ya. Betul itu ya. Itu di dalam Kristen ya. Selain ada lagi yang lain? Kenapa ada orang Sumba? Kenapa ada orang Jawa? Kenapa ada orang Timor?
Ada lagi yang mau jawab? Oke ya, oke saya kalau itu tidak ada yang mau jawab, saya yang berikan ilustrasinya ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau dari manusianya sendiri itu memang agak sulit dijelaskan secara pokoknya yang bisa menjelaskan secara antropologi tentang dasarnya sebuah perbedaan. Tentu kita lihat dari segi pertama itu yang membedakan biasanya dari segi kebiasaan ya atau daerah. Kalau yang lebih general itu kan yang membedakan itu adalah segi agama juga. Kalau yang dijawab tadi sama siapa lagi tadi Ayu Mira itu itu dari bahasa ya. Kenapa orang Iya, Pak. ya dari itu dari segi bahasa. Nah, kalau bahasa itu selain dari tadi yang disampaikan oleh Ayu Mira itu, juga bahasa itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri. Misalnya sebenarnya kalau kita juga mencari tahu dari mana sebenarnya asalnya bahasa itu. Saya sendiri kalau kita yang orang sosiologi sebenarnya tidak terlalu jauh masuk di kajian situ asalnya bahasa itu, tetapi itu kajian di dalam sosiolinguistik dan antropologi. Bahasa itu asalnya dari mana? Kalau kita lihat bahwa sebenarnya bahasa itu sebenarnya diserap dari beberapa kebiasaan masyarakat yang nanti menjadi sebuah diyakini secara terus-menerus, maka itu menjadi sebuah bahasa. Kan banyak bahasa-bahasa istilah baru ya, kalau sekarang kalian lihat di media misalnya, ada beberapa hal yang muncul bahasa istilah-istilah itu kan sebenarnya sudah menjadi kebiasaan. Makanya budaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana kebiasaannya orang Sumba, bagaimana kebiasaannya orang Timur, bagaimana kebiasaannya orang Alor, orang Ende, Manggarai, Lembata, dan lain-lainnya, itu pasti akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena dipengaruhi oleh salah satunya adalah tempat atau kita bisa bandingkan perbedaan secara geografis. Tetapi kalau seumpama orang tinggal di dalam suatu komunitas, pasti akan memiliki sebuah tradisi yang sama. Kenapa? Karena mereka hidup dibangun oleh sebuah kesepakatan secara sosial atau kemudian nanti melahirkan sebuah kebudayaan karena dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu kalau seumpama dari segi tradisi. Bahasa tadi sudah, kalau bahasa juga hampir sama, kebiasaan. Nah, sebenarnya yang sulit dijelaskan itu kenapa orang itu berbeda. Nah, itu yang kadang menjadi sebuah juga pertanyaan yang dasar ya. Kenapa kulit berbeda? Kenapa rambut berbeda? Kenapa bentuk muka berbeda? Nah, saya sebenarnya sulit juga kalau ditanya seperti itu, karena yang bisa menjelaskan itu kan dari orang biologis yang nantinya ada istilahnya gen ya. Kalau orang dari misalnya mungkin orang dari NTT sudah menikah dengan orang dari Australia, pasti beda lagi keturunannya, karena itu faktor gen. Orang Jawa menikah dengan orang Timur pasti juga berbeda. Kalau seumpama orang Bugis nikah dengan orang Timur juga sudah berbeda. Jadi itu dipengaruhi oleh gennya nantinya. Nah, budayanya nanti cenderung kemana? Itu juga akan mengikut kepada habit. Habit itu adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh individu, sehingga menjadi sebuah kapital atau modal. Maka logatnya orang Timur itu adalah sebuah modal. Itu namanya modal budaya juga. Seumpama karena ibunya orang Timur, terus ayahnya orang dari Bugis misalnya, maka
pasti akan itu habitnya ya, nanti masuk lari ke habit. Kebiasaannya di mana? Di mana dia tinggal, maka itulah menjadi sebuah kebiasaannya. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadilah sebuah modal atau modal budaya. Karena kenapa? Karena misalnya dia tinggal di Manggarai misalnya. Mamanya orang Manggarai, terus bapaknya orang Makassar. Meskipun dia bapaknya dari Makassar, terus ibunya dari Manggarai, tetapi karena dia tinggal di Manggarai, maka semua bahasa, budaya, bahkan agama, itu bisa akan melekat ke dia, di mana dia tinggal. Misalnya tinggal di Manggarai. Terus di Manggarai mana dia tinggal, itu juga dipengaruhi oleh letak geografis, di mana dia. Kebiasaan masyarakat di situ, nah itulah yang membuat orang bisa berbeda-beda. Coba Anda lahir di misalnya di Amerika Serikat, di Washington DC, ya, pasti gaya Anda tidak sama sekarang dengan orang yang ada di NTT misalnya. Pasti sangat berbeda cara berbicaranya. Kenapa? Karena yang mempengaruhi itu adalah habit, di mana individu tinggal di dalam suatu masyarakat. Nah, sekarang yang sangat sentral juga mempengaruhi masyarakat itu adalah agama. Karena agama itulah yang membesarkan ideologi manusia yang tinggal di Indonesia. Beda lagi kalau Anda ke luar negeri, karena ke luar negeri kan misalnya di Amerika, Australia, dan negara-negara lainnya kan mau punya agama atau tidak punya agama kan tidak masalah. Kalau di Indonesia kan harus punya agama. Maka agama yang di Indonesia itu, yang diakui itu ya mau tidak mau Anda harus memilih salah satunya. Agama yang Anda pilih itulah yang kemudian membentuk kebiasaan Anda, membentuk budaya Anda. Nah, itulah yang kemudian melahirkan sebuah perbedaan. Pasti orang yang lahir di lingkungan misalnya di Protestan pasti akan memiliki ideologi yang sama dengan orang-orang yang di situ juga bersama sama-sama agama Protestan. Pasti berbeda lagi kalau yang lahir dari Katolik. Kenapa? Karena dibesarkan berdasarkan pada budaya yang atau habit, kebiasaan yang berbeda. Dari lingkungan Islam juga berbeda. Kenapa? Karena dibesarkan dari lingkungan yang berbeda pula juga. Nah, kalau seumpama yang saya tidak bisa jawab itu yang tadi persoalan gen ya. Kenapa dia warna kulitnya begini, ada lain-lainnya, rambutnya begini, tingginya, dan kenapa berbeda. Nah, itulah sebenarnya yang memang agak rumit dijelaskan secara sosial, karena yang menjelaskan itu sebenarnya nanti dari orang biologis ya, orang-orang dari orang kedokteran yang menjelaskan secara gen, kenapa dia bentuk tubuhnya seperti ini, kenapa dia berbeda. Tetapi yang kita serap di dalam sosiologi itu adalah bahwa perbedaan itu ada. Nah, itulah yang akan kita kaji, bahwa kita menerima perbedaan itu sebagai sebuah kebudayaan yang dianggap sebagai keunikan dari masing-masing individu. Jadi bukan berarti karena dia berbeda dengan Anda yang mayoritas, maka dia dimarginalkan atau dia apa istilahnya dikucilkan ya, atau dibuang dari komunitas yang mayoritas. Nah, seperti itu yang dimaksudkan di dalam di multikultural. Mungkin suatu saat nanti Anda lanjut kuliah di Jawa, atau di daerah lain di Makassar, nanti Anda akan menjadi minoritas di sana dan akan berbeda dengan orang-orang yang mayoritas di sana. Mayoritas orang Jawa, mayoritas orang Bugis, kalau ke Makassar pasti akan berbeda. Maka itu akan berpengaruh nanti kepada secara psikologis. Nah, disitulah bagaimana multikultural itu bisa masuk ke dalam sebuah komunitas atau lembaga, sehingga bisa mengcover semua budaya-budaya yang berbeda tadi. Nah, di dalam multikultural sebenarnya kita tidak mengkaji asal-usul dari kenapa itu berbeda, tetapi yang kita kaji itu adalah bagaimana kita bisa hidup bersama meskipun kita berasal dari ideologi atau yang berbeda-beda juga. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau definisi tadi kita masuk ke definisi, saya share screen dulu.
Oke, definisi. Sebenarnya definisi itu sudah kita uraikan dari tadi ya, bahwa pengertian pendidikan ini kan karena sudah pendidikan multikultural maka sudah agak berbeda ya. Yang pastinya kalau kita berbicara sudah masuk kepada pendidikan multikultural berarti nanti Anda akan menjadi seorang guru yang istilahnya akan menggunakan atau menjadikan multikulturalisme tadi sebagai sebagai sebuah ideologi. Jadi nanti ketika Anda mengajar itu, maka di pikiran Anda itu yang tertanam bahwa siswa yang Anda hadapi itu adalah tidak sama, memiliki perbedaan. Meskipun memiliki kesamaan agama, tetapi pasti latar belakang keluarga juga berbeda. Latar belakang ekonomi pasti berbeda. Meskipun ekonominya sama, pasti juga nanti berbeda secara kebiasaan atau habit. Nah, inilah yang sebenarnya kalau yang ditekankan di dalam pendidikan multikultural. Jadi intinya itu ya. Jadi Anda menjadi seorang guru dan Anda mengkonstruksi bahwa budaya, kebiasaan, atau latar belakang siswa di dalam sebuah kelas atau yang Anda hadapi itu memiliki sebuah perbedaan. Nah, itulah yang di konsep utama di dalam pendidikan multikultural. Di sini pendidikan multikultural bukan berarti Anda mengajarkan multikultural itu seperti apa ya. Ya, sebenarnya kalau dari segi bahasa memang maksudnya seperti itu. Anda mengajarkan itu multikultural ini seperti apa, tetapi di dalam esensinya di dalam pendidikan multikultural itu adalah multikultural itu sudah menjadi bagian di dalam diri Anda sendiri. Seolah itu adalah sebuah sudut pandang Anda dalam melihat setiap lingkungan. Oh, Anda berada di misalnya di Kota Kupang. Wah, di Kota Kupang ini kan banyak perbedaan seperti ini, agama, budaya, dan lain-lainnya. Maka kita harus tetap hidup bersama-sama dan kita eksis berdasarkan pada budaya kita masing-masing. Tidak boleh ada interpretasi bahwa kamu harus seperti saya, karena saya kan dominan di sini, kamu harus mengikuti budaya saya, karena saya lebih banyak di sini. Ya. Tidak seperti itu. Jadi multikulturalisme itu banyak tidaknya sebuah komunitas atau sesuatu yang berbeda dengan kita terima itu sebagai sebuah perbedaan, dan kita tidak perlu menerima perbedaan itu kalau memang itu tidak sesuai dengan esensi Anda atau dari latar belakang Anda sendiri. Saya kira definisinya itu Anda bisa baca-baca banyak ya. Saya tidak memberikan definisi yang secara tekstual, tetapi selangsung pada maknanya tadi ya, bahwa sebenarnya pendidikan multikultural yang dimasukkan itulah yang tadi. Nanti bisa dibaca di sini kalau mau yang secara tekstual. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan mengajak Anda lagi untuk sejarah pendidikan multikultural. Jadi siapkan untuk membaca-baca ini, nanti saya suruh lagi untuk dibuatkan resume, memang konsep sendiri dulu. Jadi maksud saya itu di dalam saya memberikan tugas biasanya itu bukan ini ya, bukan menulis kembali apa yang ada di buku itu, tetapi Anda menulis kembali apa yang Anda pahami ketika sudah membaca buku itu ya. Jadi kan yang saya mau cari adalah pemahaman Anda. Meskipun itu salah, itu saya tidak menyalahkan Anda, tetapi lebih baik Anda salah di awal dulu, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih bagus. Jadi silakan baca saja dulu apa yang Anda pahami, itulah yang ditulis nanti nanti dikirim ke WA saya ya. Seperti itu yang saya maksud ya. Jangan diketik kembali yang sudah di buku. Tidak perlu kalian ketik kembali yang ada di buku, kan saya sudah punya bukunya, bahkan saya yang nulis kan. Yang saya mau itu adalah hasil pemahaman Anda ketika sudah membaca buku tersebut. Ini sudah mau sudah jam 2. Waktunya lagi untuk di kelas yang lainnya ya.
Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, cukup ya. Bisa langsung leave dan biar teman yang lainnya nanti keluar untuk di kelas ini. Baik, Pak. Oke ya. Oke, cukup sampai ini ya pertemuan hari ini. Cukup. Oke, Pak, siap. Selamat sampai jumpa Baik, Pak. kembali. Terima Silakan kasih, Pak. baca bukunya ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.